Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya, sekarang udah hari Minggu. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah pasti udah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, sekarang semuanya siapkan hati untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap belum memuji Tuhan? Pasti sudah siap dong. Oke, semuanya Laskar Kristus, siap? Yes, yes, oke deh. Oke, kita akan memuji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masih semangat memuji Tuhan kan? Oke, kalau masih semangat kita akan mendaki gunung, kita akan turun ke lembah yang dalam, kita akan berenang. Mari kita pujikan Ku daki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
Oke, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati untuk siap ditaburi firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Oke, adik-adik sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan cerita dari kebenaran-Mu Bapa, berkati supaya kami dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekalian. Wah, hari ini kita penuh sukacita ya, memuji Tuhan, bergembira, ketemu lagi di sekolah minggu kita. Berarti setelah kita sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita di dalam pujian, ini saatnya kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Ayo, siapa di sini yang suka dan cinta firman Tuhan? Weh, tepuk tangan buat kita semua. Semua senang, menunggu-nunggu saat mau belajar firman Tuhan. Bagus sekali. Nah, kalian pasti pernah melakukan perjalanan yang jauh. Betul apa tidak? Oh iya, coba pergi kemana? Hah, ke mall? Hah, cuma 15 menit. Dekat itu. Mana yang jauh, yang jauh? Hah, keluar kota maksudnya, keluar kota. Oh, ke Surabaya. Ya, lumayan jauh itu. 2 jam kurang lebih ya. Lalu ke pantai, ya ampun, betul. Pernah ke pantai, juga perjalanannya jauh, lebih 3 jam. Oh, keluar pulau, di laut. Oh, bukan, maksudnya pulau lain. Ya, ke Bali, betul. Lalu pernah kemana lagi? Ke Pulau Lombok, kemana lagi? Oh, ada yang pernah keluar negeri. Ya ampun, itu lebih jauh lagi. Menyenangkan kan kalau kita bisa jalan-jalan ke suatu tempat, pergi ke suatu tempat yang baru yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa Tante bertanya ini sama adik-adik? Ada satu cerita di dalam Alkitab, seorang wanita, seorang perempuan yang dia harus pergi jauh meninggalkan tempat kelahirannya, kotanya, untuk menuju ke suatu kota yang lain, ke negeri yang lain, tetapi bukan untuk bersenang-senang adik-adik. Lalu itu apa? Dia mengikuti ibu mertuanya yang sudah tua sendirian. Dan di sana dia akan hidup bersama dengan ibu mertuanya itu.
Berarti itu bukan untuk rekreasi Tante. Bukan. Ayo, siapa kira-kira yang Tante mau sampaikan buat kita semua hari ini? Betul, kita akan berbicara tentang Ibu Ruth, wanita di dalam Alkitab yang bernama Ruth. Dia wanita muda yang cantik, ya, yang setia kepada keluarganya, sayang kepada keluarganya. Dia ini orang Moab, ya. Orang Moab itu berarti bangsa yang jauh dari negeri kita, itu ada di Timur Tengah, tetangganya bangsa Israel. Nah, kok bisa ya Ibu Ruth ini ditulis di dalam Alkitab, padahal dia bukan orang Israel. Jadi ceritanya adik-adik, Ibu Ruth ini menikah dengan anaknya Ibu Naomi. Ibu Naomi itu berasal dari negeri Israel, pindah ke tanah Moab karena ingin mendapat hidup yang lebih baik. Dia pindah bersama suaminya, Bapak Elimelek, dan kedua anaknya. Nah, di sana bertemulah sama Ibu Ruth. Lalu Ibu Ruth berkenalan dengan anaknya Ibu Naomi, menikah. Ya, tapi siapa yang tahu? Sudah hidup bersenang-senang, berbahagia bersama, tiba-tiba suaminya Ibu Ruth meninggal. Ya, anaknya Ibu Naomi itu meninggal. Lalu Pak Elimelek juga, suaminya Ibu Naomi meninggal. Aduh, kok meninggal semua? Sakit barangkali ya? Alkitab sih tidak menulis. Akhirnya Ibu Naomi jadi nggak punya siapa-siapa kan? Keluarganya kan semua di negeri Israel tuh. Akhirnya berpikir, aku ngapain di sini? Pulang aja deh ke negeriku lagi. Nah, karena Ibu Ruth itu kan bukan anaknya sendiri, dia bilang sama Ibu Ruth, kamu tinggal aja di sini sama keluargamu, balik lagi, nanti bisa menikah lagi. Aku udah nggak punya anak. Tapi Ibu Ruth bilang apa? Nggak mau. Pokoknya aku mau ikut ibu kemana saja. Ibu pergi ke sana, aku ikut. Ibu mau tetap di sini, aku ikut. Ibu menyembah Tuhan yang sekarang ibu sembah, aku juga mau menyembah Tuhan itu. Pokoknya sama-sama ibu. Wah, berarti sudah sayang sekali ya sama Ibu Naomi, ibu mertuanya. Akhirnya sudahlah, Ibu Naomi tidak jadi memaksa dia untuk tetap tinggal di Moab. Mereka berjalan bersama-sama, pergi jauh dari Moab ke Israel. Kalian tahu nggak itu berapa lama? Kalau sekarang sih gampang, pakai pesawat ada, paling nggak pakai mobil. Kalau zaman dulu biasanya kan paling kereta kuda atau kudanya gitu ya, nggak pakai kereta. Atau kalau yang nggak punya, ya pakai kaki. Ibu Ruth sama Ibu Naomi jalan kaki. Katanya ini ya, yang Tante baca itu, mereka harus jalan 7-10 hari. 7-10 hari, itu lama sekali. Itu kalau kalian pergi ke Surabaya 2 jam saja sudah lama. Apalagi 7-10 hari. Tapi perjalanannya itu yang panjang itu ya, tetap ditempuh dengan senang hati. Karena apa? Ibu Ruth itu mau setia bersama-sama membantu Ibu Naomi yang dia sayangi. Kasihan sendirian. Nah, setelah perjalanan panjang dan jauh dari negeri Moab, dia tinggalkan keluarganya, bapak ibunya, saudara-saudaranya, ikut Ibu Naomi sampai di kota Bethlehem di negeri Israel. Wah, gembira dong, senang dong, sudah sampai tujuan. Tunggu dulu. Di sana Ibu Naomi itu kan sudah lama tidak pernah tinggal di sana tuh. Harus menata lagi segala sesuatu. Kalau dulu ada suaminya, ada anaknya, sekarang sendirian. Ibu Naomi sudah tua. Lalu bagaimana hidup mereka? Bagaimana ya? Mau tidak mau, Ibu Ruth harus bekerja supaya mereka punya makanan di rumah, supaya mereka bisa membuat roti. Kalau di sini ya, kita masak nasi, bikin sup, goreng tempe, goreng ayam gitu. Nah, itu caranya gimana? Ya orang kan harus bekerja. Lalu apa yang Ibu Ruth lakukan? Dia bekerja di ladang. Bukan ladangnya sendiri, ya, bukan punya sawah lalu ditanami, bukan. Itu punya orang. Jadi waktu itu lagi datang musim panen. Nah, panen jelai. Nah, jadi tahu nggak jelai? Jelai itu yang itu loh Tante, di toples itu ya, lalu yang kayak apa itu? Oh, itu jelly, bukan, beda ya. Jelai ini, jelai itu seperti gandum, seperti padi tanamannya, mirip ya. Jadi dari jelai itu nanti dipanen, bisa dibuat tepung, dibuat macam-macam makanan. Nah, Ibu Ruth pergi ke ladang, ya, ke sawah lah kalau di sini ya. Di mana ada orang panen, apa dia di sana ikut panen bersama orang itu?
itu bukan sama-sama bekerja dengan mereka, tapi Ibu Rut itu menunggu kalau ini orang panennya sudah lewat, ada sisanya di situ dia kumpulin. Jadi kalau orang Jawa bilang itu namanya ngasak. Oh, jadi mencari sisa-sisa orang panen supaya bisa dikumpulkan, dibawa pulang dan dimasak. Itu berat sekali loh adik-adik. Siapa di sini yang pernah bantu mama di rumah, bantu ibu, bantu ayah, bantu papa? Oh iya, bantu apa biasanya? Nyapu, pinter. Terus ada yang bantu apa lagi? Cuci piring, bagus. Wih, jemur baju juga bisa. Oh, masak, ya ampun, kok sudah pada pintar ya anak sekolah minggu GSJA. Haleluya, Mondoro kok ini rajin-rajin dan mau membantu orang tua. Tapi kalau bekerja di ladang adik-adik itu nggak mudah, ya kan? Di tengah panas, apalagi di daerah Timur Tengah itu ya, di daerah yang waduh panasnya jauh lebih panas dari di sini. Pasti sangat berat. Apalagi dia nunggu dulu orang-orang itu sudah selesai panen, dia kumpulin itu ya, sisa-sisa, menyisihkan bekas-bekas panenan itu kalau ada dikumpulin lagi. Tapi Ibu Rut ini melakukan itu dengan senang hati dan Tuhan memperhatikan, ya, dan Tuhan melihat. Ibu Rut mau melakukan itu dengan senang hati. Jadi kemudian Ibu Rut ada yang menolong, ya, karena dia bekerja di ladangnya namanya Pak Boas. Bapak siapa? Bapak Boas. Bapak Boas ini sudah agak tua, tapi orangnya sangat baik. Waktu dia lihat Ibu Rut, dia ngomong sama itu semua pegawai-pegawainya yang sedang bekerja. Itu perempuan itu yang di situ siapa itu ya, yang di belakang kalian itu? Wah, mereka cerita, itu orang Moab Pak, datang sama Bu Naomi Pak. Dia cari-cari di sini sisa-sisa. Oh, enggak apa-apa sudah. Terus dikasih tahu, nggak usah pergi kemana-mana. Kamu kalau mau cari jelai di sini di ladangku saja supaya nggak ada yang mengganggu kamu. Bos baik kan? Adik-adik, Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya, ya, yang dengan senang hati bersemangat melakukan tanggung jawabnya di dalam hidupnya. Tuhan menyertai. Makanya waktu itu Ibu Rut ya ditolong, mulai ada yang menolong walaupun dia bekerja sangat berat, ada yang memperhatikan sampai dibawain pulang, ya, ditambahi hasil dia mengumpulkan jelai itu dan dibawa pulang. Nah, waktu sampai di rumah, Ibu Rut bercerita kepada Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi bilang, oh Pak Boas itu sebenarnya masih saudara sama keluarga suamiku yang sudah meninggal, tapi itu saudara jauh. Seharusnya kalau di budaya di sini, orang-orang di sini ya, cara hidupnya ya, itu dia berhak untuk menolong kita. Harusnya dia bisa bertanggung jawab untuk memperhatikan hidup kita. Gitu ya Bu? Iya. Lalu bagaimana Bu? Nah, kamu ikut ini ya, caranya Ibu ya, supaya dia nanti bisa menolong kita. Supaya kamu tidak kesulitan seperti ini Ruth. Supaya kamu nggak harus lama-lama di ladang setiap hari, capek-capek, panas-panas. Iya, Ibu Naomi akhirnya punya cara supaya mereka mendapat pertolongan. Tuhan membukakan jalan karena Ibu Rut yang tetap dengan sungguh-sungguh melakukan apa saja untuk menolong Ibu Naomi dan kehidupan mereka di Betlehem waktu itu. Nah, Ibu Naomi meminta Rut supaya datang menemui Pak Boas dan menyampaikan kalau dia adalah keluarganya Bu Naomi yang berhak menolong dan melindungi mereka berdua. Nah, akhirnya pergi menemui Pak Boas. Boas bilang, iya, aku tahu itu. Tapi juga ada orang lain yang harusnya bisa menolong. Lebih dekat sebenarnya hubungan keluarganya sama Pak Elimelek, sama suaminya Ibu Naomi dulu. Aku harus bicara sama dia. Kalau dia bersedia, aku tidak bisa menolong. Kalau dia tidak mau, baru aku akan menolong kalian. Nah, kemudian Pak Boas menemui orang itu. Mereka berbicara dengan beberapa orang seperti apa ya, pengurus kota, apa sih namanya kalau pengurus desa kalau di sini gitu ya. Nah, mereka bicara, ada saksinya. Ternyata orang itu nggak mau menolong karena apa? Oh, Bu Rut ini kan bukan orang Israel, dia orang lain, bukan keluarga, nggak mau. Nah, karena itu sekarang Pak Boas resmi boleh menolong Bu Rut dan Ibu Naomi. Nah, lalu Pak Boas menikahi Bu Rut dan mereka hidup berbahagia. Tuhan memberikan mereka seorang anak laki-laki bernama Obed. Nah, kalian mau
baca ceritanya secara lengkap, bisa di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Rut. Kitabnya pendek saja, cuma 4 pasal loh ya. 1 hari baca selesai, bahkan mungkin nggak sampai 1 hari. Wah, ceritanya bagus sekali kan? Seorang wanita yang harus pergi jauh menemani ibu mertuanya, dan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia lakukan, dan Tuhan terus menolong, menyertai. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak membiarkan anak-anaknya yang hidupnya susah terus-menerus. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Nah, sekarang ayo kita akan membaca ayat emas kita di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Wah, siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Wih, terima kasih. Bagus sekali. Yuk kita sama-sama buka sekali lagi ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sekali lagi yuk kita baca. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan itu setia. Ketika Ibu Rut memilih hidup bersama ibu mertuanya, Tuhan tidak biarkan. Memang sih melewati masa-masa sulit, nggak langsung enak di sana, nggak ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi gitu ya. Nggak harus bekerja keras, tapi Tuhan menolong, memberi kekuatan supaya Ibu Rut tetap bisa mendampingi Ibu Naomi sampai Tuhan berikan jalan keluar. Ada Pak Boas yang mengangkat hidup mereka. Mereka tidak lagi kesusahan. Ibu Rut tidak perlu lagi bekerja di ladang seperti itu, karena kemudian Pak Boas yang bertanggung jawab atas hidupnya. Adik-adik, siapa di sini yang sudah merasakan kasih setia Tuhan? Itu sudah ada yang angkat tangan loh. Gimana? Contohnya apa? Ya tante, waktu aku sekolah ini sekarang kan sekolah online, susah sekali. Kadang-kadang aku tidak ngerti, tapi Tuhan menolong aku karena Tuhan itu setia, memberi aku hikmat supaya aku bisa mengerjakan dengan baik. Betul. Aku bosan loh tante, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi berenang, nggak bisa main-main ke rumah teman, apalagi ke gereja belum bisa. Rasanya kapan begini terus? Ini juga masalah di dalam hidup kita sekarang kan. Semua orang juga begitu, kesulitan kemana-mana, harus pakai protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer dan macam-macam supaya kita tidak terkena virus corona. Rasanya lelah ya, mau sampai kapan seperti ini terus? Tetapi Tuhan itu setia. Walaupun dia ada dalam keadaan yang sulit seperti ini, kita masih bisa diberikan kesempatan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengingat kembali segala kebaikan Tuhan. Masih dijaga tetap sehat. Itu kesetiaan Tuhan buat kita. Ya kan? Jadi jangan khawatir, jangan merasa jenuh, jangan merasa apalagi putus asa. Nggak boleh. Ingat bahwa Tuhan itu setia. Ibu Rut yang tadi itu harus meninggalkan negerinya yang jauh dan hidup susah seperti itu. Ternyata Tuhan tolong. Tuhan akhirnya mengangkat hidupnya. Begitu juga kita sekarang. Apa kesulitan kita? Tetaplah yakin Tuhan itu setia, memberikan kita kekuatan, menyertai sampai semua itu akan berubah. Dan masalah kita akan selesai. Kesulitan kita akan teratasi. Ingat firman Tuhan yang berkata bahwa firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Nah adik-adik, percayalah bahwa Tuhan itu pasti tetap setia kepada kita, karena itu firman-Nya dan itu janjinya. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, pasti Dia lakukan. Karena itu, ayo kita juga belajar setia kepada Tuhan, melakukan bagian kita, tanggung jawab kita, sekolah sungguh-sungguh, mencari Tuhan ya dengan membaca Alkitab, berdoa setiap hari sungguh-sungguh. Ya kalau mau menolong orang tua dengan hati yang gembira, kalau mau membantu teman dan melakukan hal yang lain, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu menunjukkan bahwa kita mau setia kepada Tuhan yang sudah lebih dulu setia kepada kita, yang memberi kekuatan setiap hari. Oke, firman Tuhan selesai sampai di sini. Nanti kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan percaya Tuhan selalu setia dan menyertai kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan kami, Tuhan yang besar, adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Dan kami bersuka cita karena memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Saat ini kami mohon Tuhan juga menolong kami di dalam hidup kami di masa-masa yang sulit karena masih ada pandemi. Kami tidak bisa melakukan banyak hal seperti dulu, tapi kami mau belajar tetap juga melakukannya dengan sukacita semua yang harus kami lakukan. Tanggung jawab kami di sekolah, di rumah, juga bagaimana kami menjaga hubungan kami dengan Tuhan, tetap setia membaca firman dan berdoa. Tolong kami Tuhan untuk merasakan kasih setiamu setiap hari dan juga belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu, kami mau terus belajar mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap setia kepada Tuhan yang lebih dulu setia kepada kita. Dadah.